Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, ini saya mohon maaf hari ini dalam hal kuliah kita, saya belum bisa Udah mulai, Pak. on cam karena ini saya menggunakan PC dan kebetulan webcamnya error. Jadi saya mohon maaf untuk kuliah kita hari ini saya tidak bisa on cam. Baik. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mendiskusikan satu tema baru, yaitu adalah ekonomi teknik. Ya, ekonomi teknik. Ya. Nah, pertama, kenapa kita mempelajari ekonomi teknik ini? Ya. Kita ingin mendiskusikan mengenai konsep time value of money. Jadi bagaimana konsep nilai uang terhadap perubahan waktu. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan. Bahwa ekonomi teknik ini akan dibahas pada mata kuliah analisis biaya untuk materi yang lebih detailnya. Dan sebenarnya konsep ekonomi teknik ini kurang pas, kurang sesuai ya dengan konsep-konsep ekonomi syariah. Ini perlu kami sampaikan. Nah, kenapa Pak kalau nggak sesuai dengan konsep ekonomi syariah kok dipelajari? Justru itu. Karena keadaan kita saat ini, kita masih berada dalam struktur ekonomi secara global, itu masih kita bilang yang mayoritasnya adalah ekonomi konvensional. Karena kita hidup dalam dunia yang seperti ini, maka kita perlu mempelajari bagaimana konsep ekonomi konvensional ini bekerja. Tujuannya agar kita tidak hanyut dan agar kita tidak terjebak kepada konsep-konsep ekonomi konvensional yang pada prinsipnya memang tidak sejalan dengan konsep ekonomi syariah. Saya ambil beberapa contoh. Konsep nilai waktu terhadap uang atau nilai uang terhadap perubahan waktu. Di ekonomi konvensional ini berlaku. Tetapi di konsep ekonomi syariah ini tidak berlaku. Kenapa? Karena pada prinsipnya dalam konsep ekonomi syariah, uang itu adalah merupakan alat tukar. Alat tukar, bukan sebagai komoditas atau sebagai barang dagangan. Tetapi kalau kita melihat di ekonomi konvensional, uang itu ya barang dagangan, sehingga ada pasar uang, ada forex, foreign exchange, jual beli mata uang. Seperti kalau Anda lihat beberapa aplikasi-aplikasi online saat ini, ada yang sifatnya menjual belikan uang, jual dolar, beli dolar, euro, segala macam. Nah, dalam konsep ekonomi syariah ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena uang itu sifatnya adalah nilai tukar, bukan komoditas. Karena kalau uang dianggap komoditas, maka berlakulah hukum komoditas terhadap uang ini. Apa itu hukum komoditas terhadap uang ini? Kalau barangnya banyak, yang beli sedikit, maka jadi murah. Barangnya banyak, yang beli sedikit pasti jadi murah. Atau barangnya sedikit yang butuh banyak, maka nilai barang ini menjadi mahal. Nah, itu kan konsep komoditas itu begitu. Makanya kalau pas misalnya kita beli cabai, cabainya susah carinya, pasti harganya mahal. Tapi kalau pas banyak, dia harganya turun. Nah, ini problemnya terjadi pada mata uang. Sehingga mata uang itu kadang-kadang bisa kayak dolar ya, kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah.
Dan satu hal yang harus dipahami, konsep perubahan nilai uang ini dalam ekonomi syariah tidak diperkenankan karena kita akan memindahkan harta dan aset orang lain tanpa usaha. Maksudnya gimana sih Pak? Saya ambil contoh. Anda sebagai pengusaha pinjam uang ke luar negeri. Minjamnya dalam bentuk dolar tentunya. Waktu Anda minjem dalam bentuk dolar nilainya 1 juta dolar. Waktu sekarang 1 juta dolar 15.000. Berarti kalau 1 dolar 15 miliar ini. Ya, 15 miliar dapat uang. 10 tahun lagi Anda kembalikan 1 juta dolar itu, ternyata kursnya bukan 15.000. Pas tahun itu 10 tahun lagi 1 dolar sudah 25 atau 30.000. Jadi utang Anda tahu-tahu membengkak, tadinya jadi 15 miliar karena 1 dolarnya 15.000 waktu Anda pinjam, tapi waktu Anda bayar 1 dolar 25.000. Jadi utang Anda tahu-tahu naik 10 miliar jadi 25 miliar. Itu belum lagi kalau ada bunganya. Itu baru nilai pokoknya aja. Gara-gara mata uangnya berubah, nilainya jadi berubah. Nah, itu konsep yang berbeda. Nah, dalam ekonomi syariah bagaimana? Dalam ekonomi syariah, sekali lagi, uang itu bukan komoditas. Uang itu adalah alat tukar. Jadi kalau kita pinjam uang, nggak boleh ngasih bunga. Hanya tidak boleh juga nilai uang itu turun. Misalnya, Anda pinjam uang ke saya tahun ini 100 juta. Lalu Anda kembalikan 10 tahun lagi, 100 juta lagi. Begitu konsep ekonomi syariah. Bukan begitu ekonomi syariah. Kalau konsepnya begitu, kasihan yang minjemin uang. Karena nilai uang 100 juta tahun depan itu sudah berbeda dengan sekarang. Jadi bagaimana Pak caranya Pak? Karena kalau ekonomi syariah, sekali lagi, uang itu adalah alat tukar. Jadi kalau misalkan mau minjem 100 juta, kita tukarkan dulu uang itu terhadap barang yang nilainya paling stabil. Barang yang nilainya paling stabil itu adalah emas. Jadi kalau sekarang Anda pinjam uang ke saya 100 juta, saya asumsikan harga emasnya itu adalah 1 gramnya 500.000. Maka Anda akan meminjam uang ke saya kan sama dengan berapa? 500.000, 100 juta itu berapa? 100 gram, 200 gram, berarti 2 ons. Anda minjem emas 2 ons, senilai 100.000. Maka akad utangnya bukan 100 juta, tetapi Anda meminjam uang senilai 2 ons emas saat ini. Nah, saat ini 2 ons emas senilainya 100 juta. Nanti kalau Anda bayar 10 tahun lagi, maka Anda harus kembalikan senilai itu. Jadi akadnya bukan rupiah, tetapi akadnya adalah meminjam uang senilai emas itu. Jadi tidak ada nilai waktunya. Nah, permasalahannya, uang itu sendiri secara ekonomi syariah sudah bermasalah. Karena tidak semua uang diistimbatkan kepada emas. Ya, tidak semua uang diistimbatkan kepada emas gitu. Nah, sekarang misalnya inilah yang terjadi. Tetapi pada prinsipnya karena kita hidup di dunia ekonomi konvensional, maka kita harus mengerti bagaimana konsep ekonomi konvensional itu bekerja. Jadi mata kuliah ini bukan untuk memberikan informasi serta memberikan materi bahwa Anda supaya setuju dengan konvensional, bukan. Tetapi karena kita hidup di dunia yang mayoritas sistem ekonominya masih konvensional, kita harus mengetahui bagaimana sistem itu bekerja. Supaya kita tidak terjebak dan kita bisa survive dalam lingkungan tersebut. Oke. Jadi dalam ekonomi konvensional ada istilah nilai uang terhadap waktu. Nilai uang 1 juta saat ini berbeda dengan nilai uang 1 juta 10 tahun lagi. Saya berikan contoh gambarannya. Anda mending saya kasih uang 100.000 sekarang, apa 100.000 tahun depan? Pasti semua jawabnya 100.000 sekarang. Ya kan? Itu artinya ada nilai waktu. Tapi kalau saya bilang mendingan 100.000 sekarang atau 110.000 tahun depan.
Masih pengen 100.000 sekarang, Pak. Tapi kalau saya bilang 100.000 sekarang atau 125.000 tahun depan, Anda mulai bingung. Mending dikasih 100.000 sekarang atau 150.000 tahun depan. Mungkin kalau yang nggak butuh uang bilangnya tahun depan aja, Pak, saya dapat 150. Ya, itu salah satu gambaran ya mengenai nilai uang terhadap perubahan waktu. Karena itulah ketika Anda membeli suatu barang dengan cara membayar dengan sistem cicilan, tidak tunai, maka harganya jadi lebih mahal. Ya, karena begitu. Saya jual barang sepeda motor 20 juta, Anda bayar cash 20 juta, kalau nyicil 5 tahun, ya nanti dihitung-hitungnya nggak 20. Mungkin 25 juta. Loh kenapa? Ya kalau sama-sama 20 juta, saya bangkrut. Kenapa? Karena uang itu akan kita pakai lagi untuk berputar, bisnis dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian ada yang disebut dengan konsep bunga atau interest, ya, dan mampu menghitung konsep bunga serta metode-metodenya. Nah, baik. Selanjutnya, kenapa sih disebut sebagai istilah ekonomi teknik? Ya. Teknik atau engineering ini merupakan profesi di mana pengetahuan matematik dan sains yang diperoleh dari studi, pengalaman, dan praktek diaplikasikan dengan pertimbangan nalar dan mengembangkan berbagai cara penggunaan bahan dan kekuatan alam secara ekonomis demi kemanfaatan bagi umat manusia. Ini pemahaman arti kata engineering. Sedangkan ekonomi teknik ini merupakan disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis aspek ekonomis dari usulan investasi yang bersifat teknis. Jadi intinya adalah investasi yang bersifat teknis. Kita akan menilai apakah sebuah investasi itu layak atau tidak. Ya. Apa itu investasi? Investasi itu spending, pengeluaran uang, dengan harapan adanya pengembalian atau keuntungan di masa yang akan datang. Nah, kita akan melakukan penilaian apakah investasi itu layak. Saya ambil misalnya, investasinya apa? Jualan bakso. Apakah investasi jualan bakso itu layak? Anda pasti akan tanya modalnya berapa sih untuk jualan gerobak bakso itu? Oh, satu gerobak sama isinya dan lain sebagainya menghabiskan dana kalau gerobaknya aja misalnya sama kompornya sama macam-macamnya dalam satu gerobak itu katakanlah 3 juta biaya untuk pembuatannya. Oke, 3 juta. Lalu bahan-bahannya setiap hari yang harus kita habiskan untuk berjualan katakanlah 500.000. Tetapi kemudian keuntungan setiap harinya bisa dapat keuntungan 500.000 juga. Jadi modalnya 500, keuntungannya 500. Artinya pendapatannya 1 juta. Gitu.
Sebentar, ini ada WA sebentar. Oke. Nah, jadi tadi gimana? Kalau Anda investasi bikin gerobak bakso 3 juta, lalu modal untuk jualannya 500.000, dapat penghasilan 1 juta dalam 1 hari atau untung 500.000, menurut Anda itu layak apa enggak? Sebenarnya keuntungannya 100%, gitu ya. Keuntungannya 100%. Tetapi kita harus modal, yaitu modal untuk gerobak itu. Gerobaknya berapa tadi? 3 juta. 3 juta kalau sehari untung 500.000, 6 hari udah balik modal. Jadi Anda bisa berhitung. Nah, kemudian misalnya sekarang Anda investasi lagi. Apa? Jualan apa? Garment, jualan kaos. Jualan kaos olahraga, bikin kaos olahraga. Modal untuk beli kaosnya, beli bahan dan lain sebagainya. Satu kaosnya katakanlah 50.000. Lalu Anda jual ke sekolah-sekolah yang pesen atau konsumen 60.000. Jadi hanya untung 20.000 atau untung 10.000 atau 20%. Dan untung 20% itu cukup apa enggak? Nah, misalnya gitu. Cukup apa enggak? Lalu yang cukup berapa? Ya, lalu yang cukup berapa kira-kira? Misalnya. Nah, itu menjadi permasalahan. Kenapa? Karena dalam investasi itu ada 2 faktor yang terlibat, waktu dan resiko. Gitu loh. Waktu dan resiko. Contohnya resiko begini. Kalau saya bisnis, keuntungannya cuma 10% dalam setahun, ya dalam setahun loh ya, cuma 10%, ya mendingan saya nggak usah bisnis. Kenapa? Saya tabungin aja uangnya, karena bunga di bank juga 10% setahun. Dan tidak ada resiko. Kalau kita berusaha, ada resiko. Kita harus mengelola ini, itu, kita harus ngurus perizinan, harus ngurus bagaimana cara memasarkan produk, jaminan kualitas, memproduksi. Yang resikonya besar, tapi keuntungannya sama dengan kalau kita nabung di bank. Berikutnya adalah waktu. Untung kecil nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Yang penting cepat balik modal. Contohnya apa? Tadi jualan bakso. Jualan bakso itu untungnya paling 500.000. Nggak bisa jualan bakso untungnya lebih dari 500.000. Tetapi 500.000 itu sebenarnya besar karena modalnya juga cuma 500.000. Jadi sebenarnya untungnya 100%. Cuman waktunya cepat. Jadi kalau jualan bakso itu untungnya kecil-kecil tetapi cepat. Jadi yang untung apa? Kalau dagang bakso yang untung bukan penjual bakso yang punya gerobak. Tapi kalau Anda berusaha nyewakan gerobak sama jualan bahannya. Jadi kayak juragan gitu kan, juragan beca, juragan gerobak bakso atau juragan gerobak mie ayam. Satu gerobak Anda bisa untung berapa satu hari, kalikan berapa puluh, berapa ratus gerobak. Jangan satu. Nah, itu yang disebut dengan investasi. Jadi ada faktor yang terlibat untuk menilai apakah investasi itu cukup layak atau tidak, yaitu waktu dan resiko. Begitu. Sebentar, ini saya harus telepon. Sebentar ya, saya minta itu.
Baik, kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah konsep biaya. Ya. Konsep biaya itu apa saja? Cost atau biaya. Jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama adalah biaya siklus hidup. Biaya siklus hidup ini apa? Biaya siklus hidup ini adalah biaya yang kita keluarkan dari mulai kita mendapatkan barang itu sampai barang itu rusak. Ya, sampai barang itu rusak. Jadi, misalnya Anda beli sepeda motor, ya, kalau kita bilang berapa biaya siklus hidup sebuah sepeda motor atau sepeda motor yang Anda miliki, maka jawabannya adalah biaya awal pembeliannya berapa, katakanlah 20 juta. Lalu biaya operasional dan biaya perawatannya berapa, katakanlah 1 juta setahun. Motor itu Anda pakai berapa lama, misalkan 20 tahun, berarti 20 juta. Biaya awalnya 20, biaya operasionalnya 20 juta, 40. Lalu biaya disposisi atau disposal. Biaya disposisi atau disposal itu apa? Setelah barang itu rusak, ya, maka barang itu kan akan kita jual atau kita buang. Kalau kita jual, kita mendapatkan pemasukan. Kalau kita buang atau dirongsokin, mungkin malah kita harus keluar biaya. Kalau di luar negeri, sepeda motor atau mobil yang sudah rusak dimasukkan ke tempat pemusnahan itu kita malah harus bayar. Jadi biaya siklus hidup ini merupakan gabungan dari mulai biaya kita saat kita memperoleh barang itu, biaya pada saat kita menggunakan dan melakukan perawatan sampai barang itu nanti nggak kita gunakan, dan biaya disposal atau disposisi. Disposal ini kalau barang itu harus dirusak, dimasukin ke wreckage, kita membayar. Tetapi kalau barang itu kita jual, kita dapat pemasukan, gitu ya. Jadi negatif nilainya. Kita dapat pemasukan. Nah, inilah yang disebut dengan biaya siklus hidup. Jadi kalau sekarang misalkan Anda membeli sebuah, katakanlah kendaraan, mobil, mau beli mobil Jepang apa mobil Eropa? Mungkin orang mikirnya mobil Jepang aja, kenapa? Kan mobil Eropa juga sekarang harganya sudah nggak terlalu mahal, sama juga dengan mobil Jepang. Iya, tapi biaya perawatannya lebih mahal, spare part-nya lebih mahal, terus bengkelnya lebih sedikit, sehingga biaya pemeliharaannya lebih banyak. Jadi itu kita pertimbangkan kalau kita mempertimbangkan suatu biaya total dari sisi biaya siklus hidup. Kira-kira begitu. Jadi biaya siklus hidup itu meliputi biaya pada saat kita mendapatkan barang itu, pada saat kita menggunakan, melakukan perawatan, dan biaya disposisi atau disposal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan biaya historis. Biaya historisnya adalah biaya masa lalu, past cost dan sunk cost. Ya, dan sunk cost. Past cost itu adalah biaya yang kita keluarkan pada periode sebelumnya. Contohnya apa? Kalau sekarang kita punya handphone itu punya past cost nggak? Punya biaya apa? Biaya R&D-nya. Karena R&D handphone itu dilakukan jauh sebelum handphone itu diproduksi. Ada biaya cost yang itu dibayarkan, past cost itu dalam harganya dia. Selain itu ada yang disebut dengan sunk cost, biaya yang tenggelam. Tenggelam itu maksudnya apa? Biaya yang tidak terbayarkan, jadi biaya yang sudah tidak bisa terbayarkan. Ya, biaya yang sudah tidak bisa terbayarkan, artinya ya nggak bisa kita akui sekarang itu biayanya. Misalnya apa biaya yang tidak bisa sunk cost itu ya, yang tidak bisa terbayarkan itu. Misalnya Anda salah memilih, gitu ya. Anda salah memilih, katakanlah misalnya dulu Anda diterima di 2 perguruan tinggi, ya. 1 di Indonesia, 1 di luar negeri. Lalu Anda milih di Indonesia kuliah. Nah, dalam perjalanannya Anda mengakui bahwa
Jika Anda dulu menerima begitu saja tawaran untuk kuliah di luar negeri, maka banyak kemungkinan dan banyak kesempatan yang terbuka bagi Anda. Dan itu adalah biaya karena Anda salah memilih. Tetapi biaya itu nggak bisa lagi dibayarkan sekarang karena nggak mungkin. Nah, itulah yang disebut dengan sunk cost. Sunk cost itu adalah biaya yang tidak mungkin lagi kita bisa bayarkan sekarang. Ya, udah lewat ibaratnya gitu. Nah, misalnya berikutnya adalah biaya mendatang. Ya. Biaya mendatang itu adalah biaya yang dikeluarkan dengan dasar peramalan atau estimasi. Peramalan atau estimasi. Sehingga kita mau memperkirakan lah, ibaratnya gitu. Biaya masa datang itu adalah biaya yang sifatnya forecasting atau perkiraan. Contohnya apa biaya perkiraan itu? Ya, misalnya yang diperoleh dari peramalan, yang kita belum tahu angkanya sekarang. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya Anda mau buat rumah, tapi Anda belum punya rancangan rumahnya. Berarti yang ada kan hanya perkiraan. Bahwa karena rumahnya ukurannya seperti ini, tipe segini, maka biaya yang harus disiapkan senilai itu. Jangan begitu. Ya. Nah, yang lain lagi adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Apa ini opportunity cost? Opportunity cost ini adalah kemungkinan keuntungan yang hilang. Kemungkinan keuntungan yang hilang akibat kita salah mengambil keputusan. Contohnya misalnya, kita menjual sebuah produk. Kita menjual sebuah produk. Kalau kita jual produk ini, kita dapat untung setiap produknya katakanlah 1 juta. Lalu kita stok produk ini 100. Ya, maka keuntungan maksimalnya hanya 100 juta. Ternyata setelah produk kita habis, ada yang nyari, ada yang minta. Mau beli juga. Kurang lebih ada 10 orang yang mau beli. Tapi karena kita hanya stok 100 sudah habis. Ternyata jumlah permintaan pada bulan ini 110. Maka yang 10 orang itu tidak bisa membeli atau kita kehilangan keuntungan. Yang harusnya kalau kita mengambil stoknya 110, kita bisa jualan ke orang-orang yang beli tadi belakangan tadi. Sehingga kita punya tambahan keuntungan 10 juta. Tetapi karena kita sudah terlanjur memutuskan untuk stok 100 saja, maka yang 10 tadi nggak bisa dapat keuntungan buat kita. Bukan rugi, tetapi kita tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal karena kita mengambil keputusan yang dianggap kurang tepat. Kira-kira itulah arti daripada biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, biaya yang lain itu adalah biaya langsung. Biaya langsung ini adalah biaya yang langsung terkait dengan jumlah produk. Ya, jumlah produk. Misalnya apa? Bahan baku. Itu kan langsung. Terus misalnya jumlah tenaga kerja langsung dan lain sebagainya. Kalau biaya tidak langsung, itu adalah biaya, tetapi nilainya tidak langsung terpengaruh oleh banyak sedikitnya jumlah produk yang kita buat. Ya. Contohnya apa? Gaji manajer. Gaji manajer itu ditetapkan secara pasti. Berapapun barang yang dibuat oleh pabrik, gaji manajer itu tetap. Sehingga gaji manajer itu kita bisa anggap sebagai salah satu biaya tidak langsung. Tapi kalau bahan baku, dia masuk pada biaya langsung. Kenapa?
Karena bahan baku ini berbanding lurus dengan jumlah produk yang kita buat. Ya. Kemudian overhead. Overhead itu adalah biaya selain biaya langsung. Contohnya apa? Biaya pabrik, mesin, pemeliharaan pabrik, pemeliharaan mesin, biaya listrik. Itu overhead yang dipakai nggak dipakai tetap kita keluarin biayanya. Oke. Nah, Anda harus bedain antara biaya langsung dan biaya tetap dan variabel. Ya. Kalau biaya tetap itu nilainya cenderung tetap. Jadi misalnya apa? Kita beli gudang. Kita beli gudang 5 miliar. Itu biaya tetap. Kenapa? Karena berapapun jumlah produksinya, gudangnya segitu nilainya. Itu biaya tetap. Dan biaya gudang ini juga overhead. Nah, itu dia. Jadi dia tetap. Kemudian ada yang disebut biaya variabel. Biaya variabel contohnya tadi apa? Bahan baku. Bahan baku itu biaya variabel karena akan terikat dengan jumlah, tapi juga dia biaya langsung. Jadi ada variabel yang sifatnya langsung, ada variabel yang sifatnya tidak langsung. Kalau variabel yang sifatnya tidak langsung apa? Asuransi. Biaya asuransi produk dibayarkan setiap unit produk. Jadi dia variabel mengikuti jumlah produk. Tapi dia nggak langsung. Kenapa? Karena biaya asuransi tidak terkait dengan proses produksinya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau langsung nggak langsung itu kaitannya terkait langsung nggak dengan produksi. Jadi kalau tetap itu adalah biaya yang tidak berubah berapapun jumlahnya. Kalau biaya variabel, biaya yang berubah pada saat jumlah produknya juga berubah. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai uang akan perubahan waktu. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa nilai uang senantiasa berubah, ya, turun terhadap jalannya waktu. Artinya semakin waktunya lama, nilai uang semakin turun. Nilai 100.000 sekarang pasti berbeda dengan nilai 100.000 tahun depan. Kalau sekarang punya uang 100.000 dibawa ke Plaza Ambarukmo bisa dapat nasi goreng 4 porsi. Mungkin tahun depan dibawa ke Plaza Ambarukmo sudah nggak dapat ya 4 porsi 100.000. Misalnya kayak gitu. Jadi pasti turun nilai mata uang itu sesuai dengan waktu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bunga. Ya. Bunga itu ya kira-kira keuntungan atau tingkat pengembaliannya. Ya, kira-kira begitu. Ada 2 jenis bunga, yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Ya. Nah, ini contohnya bunga. Bunga sederhana dihitung hanya dari induk tanpa memperhitungkan bunga yang telah diakumulasi. Contohnya gimana itu? Kalau Anda punya tabungan 1 juta dengan bunga 10% setahun, maka setelah setahun tabungan Anda jadi berapa? 1,1, ya kan? 1,1 kan? Nah, terus kalau 2 tahun 1,2, 3 tahun 1,3, itu bunga sederhana namanya. Karena yang dihitungkan dari pokoknya saja, dari induknya. Tetapi kalau bunga majemuk nggak gitu. Anda punya uang 1 juta, ditabung tahun pertama dapat keuntungannya 10%. Jadi akhir tahun pertama dapatnya berapa? 1.100.000. Di tahun kedua berapa? 1.200.000? Enggak. Di tahun kedua itu adalah 10% dari 1.100.000. Jadi dapatnya adalah 1.210.000. Kan gitu. Karena yang bunganya 100.000 itu dihitung lagi. Dibungain lagi. Jadi bunga berbunga. Ini yang disebut dengan bunga majemuk, ya, kira-kira begitu. Nah, istilah bunga biasanya pakai kata tingkat bunganya I kecil, itu tingkat bunga dalam persen, kalau I besar itu rupiahnya. Ya. Nah, ini contoh. Contoh perhitungan bunga sederhana. Seorang ibu rumah tangga meminjam uang 100.000 di koperasi simpan pinjam dengan bunga sederhana sebesar 10% per tahunnya
selama 4 tahun dan dibayar sekaligus pada akhir tahun keempat. Berapa besarnya hutang yang harus dibayar oleh ibu tersebut pada akhir tahun keempat? Nah, ini bunga sederhana ya. Karena 10% dia minjem 100.000, karena 4 tahun berarti ya 4 kali 100. 100.000 kalau 10% setahun berarti setahunnya berapa? 10.000. 10.000 kalau 4 tahun berarti 40.000 ditambah pokoknya 100, jadinya 140.000. Ini bunga sederhana. Nah, tetapi kalau bunga majemuk nggak begitu. Kita lihat begini. Ini bunga majemuk nih ya. Tahun pertama 100, untung 10% jadi 110. Tahun kedua untungnya bukan lagi 10, tapi 10% dari 110 jadi 11.000. Ditambahkan jadi 121. Tahun ketiga untungnya bunganya bukan lagi 10.000, tapi 10% dari 121 jadi 12.000. Totalnya 133. Jadi bunga majemuknya 146.410. Kalau bunga sederhana cuma 140. Ini kira-kira yang membedakan antara simple interest dan compound interest atau majemuk ya, bunga majemuk. Nah, kemudian ada istilah cash flow. Nah, ada istilah cash flow. Sorry, sebentar. Nah, selanjutnya ada yang disebut cash flow atau diagram aliran cash atau aliran keuangan. Biasanya kalau alirannya ke bawah itu karena uang keluar, kalau alirannya ke atas itu karena uangnya masuk gitu ya, atau Nah, kemudian ada istilah-istilah notasi yang digunakan. I itu adalah tingkat bunga efektif per periode. N itu jumlah periode pemajemukan. Periode itu bisa bulan, bisa tahun, bisa minggu, tergantung yang di dalam soalnya apa. P itu singkatan dari present worth, nilai sekarang. F itu future worth, nilai akan datang. Dan A itu adalah aliran kas berurutan atau annual worth atau pembayaran seragam. Jadi begini. Ini Anda saya ajari cara ngitung kredit ya. Jika uang sejumlah P diinvestasikan saat ini dengan tingkat bunga efektif sebesar I% per periode dan dimajemukkan setiap periode, maka jumlah uang tersebut pada akhir periode 1 akan menjadi seperti ini. F future akhir tahun pertama sama dengan P uang sekarang ditambah bunganya. P ditambah PI dalam kurung rumusnya jadi P ditambah 1 per I. Pada periode kedua dengan rumus matematika akan jadi seperti itu. Yang ketiga jadi seperti itu. Akhirnya rumusnya jadi begini. F sama dengan P 1 plus I pangkat N. Nilai
akan datang sama dengan nilai saat ini dikalikan 1 plus I pangkat N. Contohnya, nah ini. Lintang meminjam uang di bank sejumlah 1 juta dengan bunga 12% per tahun dan akan dikembalikan sekaligus dalam 5 tahun mendatang. Gambarkan cash flow-nya, aliran cash-nya, dan jumlah yang harus dikembalikan dengan rumus. Nah ini. Dia minjem uang saat ini 1 juta, pada akhir tahun kelima dia harus membayar. Jadi menerima uang tahun ini, tahun kelimanya harus membayar. Nah, kira-kira berapa nilainya? Nah, ini dengan rumus. Ya. Dengan rumus 1 juta pinjamannya, I-nya 12, N-nya 5. Maka F sama dengan 1 juta kali 1 plus 0,12, itu pangkat 5 ya, bukan kali 5, tapi pangkat 5. Karena rumusnya pangkat ya, rumusnya bukan kali, ini salah karena susah nulisnya di PowerPoint. Ini pangkat. Nah ini loh, pangkat N, ini pangkat N. Jadi 1,7. Oke. Dengan tabel. Nah dengan tabel nanti kita lihat pada pertemuan yang akan datang bagaimana cara kita membaca tabel bunga. Ya. Nanti akan saya sampaikan tabel bunganya dulu, lalu nanti kita coba sampaikan bagaimana cara menggunakan tabel. Nah, contohnya lagi nih. Tentukan berapa banyaknya uang yang harus didepositokan oleh Dito saat ini agar 5 tahun lagi dia bisa punya uang 10 juta. Jika diketahui tingkat bunga yang berlaku adalah 18%. Jadi kalau saya pengen punya uang 10 tahun lagi, 5 tahun lagi sebanyak 10 juta, dan kita tahu tingkat bunga bank 18%, berapa yang sekarang harus saya investasikan? Nah, gambarnya begini cash flow-nya. Kita mau 5 tahun lagi 10 juta, sekarang berapa? Rumusnya ini. Kalau tadi 1 plus I pangkat N, kalau ini karena dibalik, yang ditanyakan P-nya, jadi 1 per. Ya, 1 per. Jawabannya ini. Nah, untuk tabel nanti akan saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ekonomi teknis. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Nanti slide-nya saya sampaikan, dan untuk minggu depan masih melanjutkan materi ini, tetapi kita akan menggunakan tabel. Baik, saya persilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Cukup? Halo? Iya, Pak. Ya. Izin Baik. bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau ini, Pak, cryptocurrency itu masuk ke instrumen investasi nggak ya, Pak? Atau berbeda lagi? Cryptocurrency masuk, cuman yaitu kalau dalam konteks ekonomi syariah nggak diperbolehkan, karena cryptocurrency itu kan uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada, itu hanya masalah, istilahnya hanya masalah bookkeeping aja, pencatatan. Sekarang misalnya Anda bilang, saya mau beli pakai apa namanya, entah itu cryptocurrency, entah itu forex, gitu. Uangnya segini, rekeningmu tambah, rekeningmu kurang. Nah sebenarnya uangnya sendiri ada di mana tuh?
Itu kan semuanya hanya pemindah bukuan tulisan aja. Saya transfer 5 juta ke rekening kamu, pindah lagi, rekeningmu naik, pindah lagi. Sebenarnya uangnya itu pindah enggak sih secara fisik? Gitu loh. Ini yang menjadi masalah ya di ekonomi konvensional. Sekarang kalau Anda nabung uang di bank, 10 juta aja sekarang, maka uang itu langsung hilang sebenarnya di bank itu. Jadi kalau ditanya, Pak naruh uang di mana yang langsung hilang, jawabannya ya di bank. Tapi ada apa di tulisannya? Ada di tulisannya. Di tulisannya di buku tabungannya ada. Tapi Anda pernah bayangkan nggak kalau semua orang yang punya tabungan di bank itu ngambil semua uangnya, ada nggak kira-kira duitnya? Nggak bakal ada duitnya. Nggak bakal ada taruhan sama saya. Kenapa? Karena uang itu langsung diputer. Coba aja Anda pinjam uang pagi-pagi ke bank, ngambil uang ya, bukan pinjam, ambil uang tabungan di bank 50 juta. Pasti dibilang tunggu agak siang ya Pak, belum ada. Karena bank itu prinsipnya pengambilan hari itu tidak boleh ngambil uang yang diberangkas. Ngambil uang hari itu ya dari pemasukan hari itu. Yang diberangkas itu begitu masuk berangkas, besoknya dia sudah dipakai untuk investasi yang lain-lain. Apalagi cryptocurrency, nggak ada yang diperjualbelikan. Karena apa? Karena yang diperjualbelikan itu adalah mata uang. Saya sampaikan bahwa mata uang itu sebenarnya bukan komoditas. Dia adalah alat tukar, sehingga harus hati-hati. Gitu. Ya, sebab itu kalau kita salah-salah nilai mata uang, Anda bisa membuat negara lain jadi miskin. Ya hanya gara-gara masalah uang tadi itu. Seolah-olah dolarnya kurang, dolarnya lebih, jadi mahal, jadi turun. Ya, sebenarnya begitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Kayak sekarang Anda beli saham. Nah, ini sekarang saya bicara agama. Anda beli saham. Saham Anda beli 10.000, lalu dijual 10.500. Lalu dijual lagi ke orang lain lagi jadi 11.000, dijual lagi jadi 12.000, dijual lagi 13.000, dijual lagi sampai 17.000. Sekarang orang yang beli terakhir kalau dia nggak mau ngejual, mau nukerin uangnya, berapa sebenarnya nilai sahamnya? Kan yang awal, yang 10.000 itu. Bener nggak? Ya kan? Jadi ini yang disebut sebagai bubble ekonomik. Gitu. Kenapa? Karena harusnya kalau Anda investasi saham, itu tidak untuk dijual lagi. Itu yang keliru. Jadi dalam agama Islam itu kalau dibilang jual beli saham, boleh apa enggak? Pak, kalau Anda beli saham untuk investasi, itu halal. Tapi kalau Anda beli saham untuk dijual lagi, itu yang haram. Kenapa? Karena saham itu bukan komoditas. Saham itu artinya Anda membeli kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi harusnya kalau Anda beli saham tidak dijual lagi. Tapi Anda menjadi pemegang saham perusahaan itu. Nanti kalau perusahaannya setiap akhir tahun ada pembukuan, ada keuntungan, Anda mendapatkan persentase keuntungan sesuai dengan saham yang Anda miliki. Itu namanya saham, itu legal, itu halal. Tapi kalau ada tujuannya beli saham untuk digoreng, dijual lagi, dan nilainya naik, ini yang jadi bahan celakaan orang lain. Kenapa? Karena akhirnya orang itu naik harga sahamnya jadi baik. Saya bilang tadi, harga barang ini seolah-olah naik dan tinggi, tetapi nilai aslinya nggak segitu. Bisa dipahami nggak sama saya? Anda bisa paham nggak maksud saya? Bisa. Terima kasih, Sekarang Pak. misalnya, Anda beli saham Tesla gitu ya, waktu Anda beli nilainya 10.000. Terus Anda buat isu, oh Tesla bagus, yang mau beli banyak, kan jadi nilainya jadi mahal. Jadi naik jadi 11.000. Ada lagi yang macam-macam lagi, isunya dibuat lagi, Elon Musk-nya muncul, kita akan buat acara, akan buat produk baru ini. Orang punya sentimen positif, harganya naik lagi. Sekarang saya nanya, loh, harga barang kok cuma dari sentimen? Sebenarnya kan itu nggak bisa begitu. Dalam ekonomi syariah kan nggak boleh. Kalau harga saham itu naik dari 10.000 jadi 11.000, artinya barangnya harus nambah, bukan barangnya tetap. Sehingga kalau barangnya tetap tapi harganya nambah, yang disebut dengan bubble ekonomi. Nanti sewaktu ketika Tesla itu harganya jatuh, Anda rugi semua. Jadi kalau mau beli saham Tesla, belilah, tapi jangan untuk dijual lagi, untuk Anda miliki. Itu yang boleh. Jadi kalau dibilang jual beli saham dalam agama Islam, halal apa haram, Pak? Halal kalau Anda mau investasi. Tapi haram kalau Anda mau niatnya jual beli saham. Kenapa? Karena saham itu sebenarnya bukan komoditas.
Apalagi forex ya, Anda mau jual forex sebagai foreign exchange, Anda jual dolar, jual ini. Dalam agama Islam tidak diperbolehkan Anda menjual belikan mata uang karena pasti akan ada yang rugi. Kenapa? Karena mata uang itu sebenarnya alat tukar, bukan komoditas, bukan barang dagang. Itu alat tukar sebenarnya. Itulah yang menjadi permasalahan di Indonesia sekarang. Terus terang aja, Indonesia itu suatu negara di mana nilai rupiah turun terus. Namanya di Indonesia itu belum pernah dolar itu turun. Dari zaman dulu Orde Baru 2.500, sekarang udah 15.000. Bukan dolarnya yang naik, tapi rupiahnya turun sebenarnya. Rupiahnya kalah terus dengan dolar. Kenapa? Karena kita menganggap dolar itu adalah sebagai komoditas. Sama seperti halnya begini, ini saya anggap ya, Anda perhatikan baik-baik semuanya. Kalau Anda menganggap dolar itu sebagai komoditas, bukan sebagai mata uang, anggaplah dia barang. Anggaplah dia barang kertas yang tulisannya USD 1. Anggap aja seperti itu. Yang pengen barang ini banyak, tetapi ketersediaan barangnya sedikit, maka harganya pasti naik. Yang tadinya satu lembar kertas yang ada tulisannya USD 1 itu cuma 14.000, tapi gara-gara barang ini jarang dan yang mau banyak, maka lama-lama naik nggak jadi 14.000, jadi 16.000, 17.000, 18.000. Padahal barangnya sama, gitu loh maksud saya. Nah, sekarang permasalahannya kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana cara mengembalikan? Cara mengembalikannya ya kita harus buat supaya barang itu di Indonesia ada banyak dan yang butuh sedikit. Bagaimana caranya supaya orang yang butuh dolar sedikit dan dolarnya di Indonesia ada banyak? Supaya dolar di Indonesia ada banyak, maka kita harus datengin orang yang bawa dolar. Simpel aja kalau menurut komunitas begitu. Caranya bagaimana datangin orang yang bawa dolar? Ekonomi pariwisata harus maju, nggak boleh ribut, nggak boleh ada tawuran, nggak boleh ada kerusuhan. Kenapa? Karena pariwisata itu orangnya datang pada bawa dolar, sehingga di Indonesia jumlah dolarnya lebih banyak. Karena jumlah dolar lebih banyak, dia bisa menurunkan harga daripada kalau jumlah dolarnya sedikit. Tapi tidak ada gunanya juga jumlah dolar banyak ini kalau orang yang keranjingan yang pengen dolar lebih banyak. Lah bagaimana caranya supaya orang yang butuh dolar ini sedikit? Jangan utang ke luar negeri. Padahal pemerintah kita sendirilah yang utang ke luar negeri. Kalau utang ke luar negeri dibayarnya pakai apa? Coba saya tanya. Kan dibayarnya pakai dolar, bukan pakai rupiah. Utang ke luar negeri itu dibayarnya pakai dolar. Jadi pasti butuh dolar banyak. Itu yang membuat harga dolar di Indonesia terus-terusan naik. Karena apa? Karena utang kita juga tambah terus. Ini Anda harus paham. Konsepnya. Nah, caranya supaya dolar kita turun bagaimana supaya bagus? Kebutuhan dolarnya dikurangi, jangan utang terus. Dan kita harus buat kesepakatan dengan negara luar negeri kalau perdagangan jangan pakai dolar transaksinya. Pakai rupiah lah atau pakai emas lah. Kenapa? Supaya dolar nggak jadi komoditas. Ini masalahnya dolar jadi komoditas. Ini yang menjadi permasalahan. Oke. Yang lain saya persilakan. Ada lagi yang lain saya persilakan. Baik, kalau nggak ada sementara cukup ya. Sementara cukup, nanti saya kasih slide-nya di grup. Nah, minggu depan kita bahas untuk yang tabel. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.